Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tugas proyek akhir pemrograman web 2023. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Aditya Prayuda, nomor hidup mahasiswa 2200018399 dari kelas I, Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, dosen pengampu Bapak Ali Tarmuji, ST, MSc. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan deskripsi website membuat tiket bioskop. Cinematicket.com adalah sebuah platform daring yang menyediakan layanan pembelian tiket bioskop secara mudah dan cepat. Situs web ini memberikan pengalaman praktis bagi para pengguna yang ingin menikmati film-film terbaru di bioskop terdekat. Fitur pencarian film yang canggih memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan film-film yang sedang diputar di bioskop di wilayah mereka. Pengguna dapat mencari film berdasarkan judul, genre, atau bahkan pemeran utama. Halaman setiap film menyajikan informasi lengkap tentang film tersebut, termasuk sinopsis singkat, sutradara, pemeran, durasi, dan tanggal rilis. Selain itu, pengguna juga dapat melihat trailer film dan ulasan dari para kritikus. Selanjutnya, jadwal tayang yang lengkap tersedia di situs memungkinkan pengguna untuk melihat jadwal tayang film-film mereka pilihan mereka di bioskop terdekat. Pengguna juga dapat memilih tempat duduk favorit mereka melalui peta interaktif teater yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengalaman menonton yang optimal. Selanjutnya, harga tiket yang kompetitif ditawarkan kepada pengguna dengan opsi tiket untuk dewasa, anak-anak, dan tiket dengan fasilitas khusus. Cinematicket.com juga kerap menawarkan promo dan diskon menarik untuk memberikan nilai lebih bagi pengguna setia mereka. Pembelian tiket menjadi lebih mudah berkat antarmuka pengguna yang sederhana dan aman. Pengguna dapat memilih jumlah tiket yang diinginkan, memilih metode pembayaran yang nyaman, dan menerima konfirmasi pembelian melalui email. Cinematicket.com juga menyediakan informasi penting tentang lokasi bioskop termasuk alamat, nomor telepon, dan petunjuk rute untuk mencapai tujuan dengan mudah. Dan di sini saya akan menjelaskan proyek membuat awal itu HTML. Berikut ini pembuatan awal proyek HTML dan saya akan menjelaskan awal membuat HTML hingga selesai. Pertama, saya menuliskan tipe HTML yang adalah deklarasi tipe dokumen yang mengidentifikasikan halaman sebagai dokumen HTML. Selanjutnya, tag pembuka untuk elemen HTML selanjutnya bagian kepala dari halaman web di mana berisi informasi yang tidak ditampilkan di halaman tetapi digunakan untuk mengatur dengan mengkonfigurasi halaman. Selanjutnya, meta. Meta itu elemen untuk digunakan menyediakan informasi meta tentang halaman web seperti pengatur karakter encoding dan skala tampilan pada perangkat seluler. Title yaitu elemen untuk menentukan judul dari halaman web yang akan ditampilkan di tab atau judul peramban. Selanjutnya link. Link itu adalah elemen untuk menghubungkan file eksternal, dalam hal ini for display CSS yang berfungsi sebagai file styleheads CSS untuk memformat dan mengatur tampilan halaman web. Selanjutnya body. Body adalah bagian tubuh dari halaman web di mana konten yang akan ditampilkan di halaman ditempatkan. Elemen untuk menampilkan paragraf teks di sini digunakan untuk menampilkan teks tanggal. Selanjutnya Alex Center, yaitu atribut untuk mengatur paragraf teks agar ditampilkan di tengah halaman secara horizontal. ID tanggal on submit yaitu atribut untuk memberikan identifikasi ID pada paragraf teks yang dapat digunakan untuk merujuk elemen tersebut dalam CS atau JavaScript, namun atribut unsubmit tidak memiliki fungsi untuk relevan dalam elemen dan biasanya digunakan untuk elemen from. Header yaitu elemen ini menandai bagian header atau kepala dari elemen web, namun dalam contoh ini tidak ada konten yang ditampilkan di dalamnya. Selanjutnya div. Div itu elemen ini digunakan untuk membuat blok atau wadah untuk mengelompokkan konten lainnya. Dalam contoh ini adalah sebuah div dengan ID konten yang berisi konten utama dari halaman. Table yaitu elemen ini digunakan untuk membuat tabel di halaman web. Case spacing
Atribut ini mengatur ruang antara sel-sel dalam tabel. TR adalah elemen yang menandai baris dalam tabel. TD elemen yang menandai sel atau kolom dalam tabel. ID font, cost plan 15 bcolor Grand atribut ini ID memberikan identifikasi pada sel yang dapat digunakan untuk merujuk sel ini dalam CSS atau JavaScript. Atribut cospan menggabungkan sel secara horizontal mengisi beberapa kolom dan atribut bcolor mengatur warna latar belakang. IMG yaitu digunakan untuk menambah gambar pada elemen web. SRC atribut ini menentukan sumber URL dari gambar yang akan ditampilkan. Selanjutnya div ID set right ini adalah elemen div yang diberikan identifikasi ID sebagai set right. Elemen ini berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan dan mengatur konten lainnya pada sisi kanan halaman. BR itu adalah elemen line break baris baru yang menambahkan dua baris kosong untuk memberi jarak vertikal antara konten sebelumnya dan setelahnya. ID font regis ini adalah konten elemen paragraf diberikan identifikasi sebagai font. Tulisan regis ini akan ditampilkan di halaman dengan menggunakan gaya font yang mungkin didefinisikan dalam file CSS atau atribut style di halaman. Selanjutnya from action from PHP method post ID corners ini adalah elemen from yang digunakan untuk memberikan formulir pemesanan tiket bioskop. Atribut action menentukan URL tempat data formulir akan dikirimkan setelah disubmit. Di sini ke from PHP atribut method menentukan metode pengiriman data formulir. Dalam hal ini metode adalah metode post. Film BR ini adalah label untuk meminta pengguna memilih film dari daftar film yang disediakan. Select name ini adalah elemen drop-down select yang digunakan mungkin untuk pengguna memilih film dari daftar yang disediakan. Atribut name akan digunakan sebagai nama variabel saat data formulir dikirimkan. Option select table ini adalah elemen option yang memilih pilihan default drop down, namun di sini opsi tersebut dinonaktifkan dan tidak dapat dipilih. Selanjutnya option. Option ini adalah elemen option yang lain yang berisi daftar film yang dapat dipilih oleh pengguna. Setiap judul film diwakili oleh sebuah elemen option. Cinema adalah label untuk meminta pengguna memilih lokasi bioskop dari daftar yang disediakan. Select name ini adalah elemen dropdown select kedua yang memungkinkan pengguna memilih lokasi bioskop. Atribut name akan digunakan sebagai nama variabel saat data formulir dikirimkan. Option ini adalah elemen option yang lainnya berisi daftar lokasi bioskop yang dapat dipilih oleh pengguna. People ini adalah label untuk meminta pengguna memasukkan jumlah orang yang ingin memesan tiket. Selanjutnya input tipe number name. People ini adalah elemen input dengan tipe number yang memungkinkan pengguna memasukkan angka jumlah orang sebagai input. Atribut name people akan digunakan sebagai nama variabel saat data formulir dikirimkan. BR ini adalah elemen leg break baris baru yang menambahkan satu baris kosong setelah elemen input di atas. Date BR ini adalah label untuk meminta pengguna memilih tanggal pemutaran film. Selanjutnya input type variabel data name variabel date. BR ini adalah elemen input dengan tipe date yang mungkin pengguna memilih tanggal dan kalender yang ditampilkan oleh pengguna. Atribut name fetch data digunakan sebagai nama variabel saat data formulir dikirimkan. Time date time BR ini adalah label untuk meminta pengguna memilih jam pemutaran film. Select name variable time ini adalah elemen dropdown select ketiga yang memungkinkan pengguna memilih jam pemutaran film. Atribut name variable time akan digunakan sebagai nama variable saat formulir dikirimkan. Option ini adalah elemen option yang berisi daftar jam pemutaran film yang digunakan pengguna. Button pay ini adalah tombol variabel button yang digunakan untuk mengirimkan data formulir setelah pengguna mengisi semua informasi yang diperlukan. Berikut data JavaScript. Saya akan menjelaskan secara singkat. Script type text variable text JavaScript adalah elemen script yang digunakan untuk menyisipkan kode JavaScript di halaman web. New date ini adalah variabel JavaScript yang dideklarasikan untuk menyimpan objek tanggal baru yang dibuat menggunakan konstruktor date yang ini akan menyimpan tanggal dan waktu saat halaman web dimuat. Dokumen get elemen by ID tanggal genre HTML ini adalah kode JavaScript untuk menemukan elemen dengan ID tanggal dan mengganti isi tag dengan tanggal dan waktu yang
yang disimpan pada variabel A. Script ini penutup dari elemen script. Body adalah penutup dari elemen body menandai akhir dari bagian tubuh halaman web. HTML ini adalah penutup dari elemen HTML menandai akhir dari halaman web. Saya menjelaskan PHP from PHP yang saya buat. Body color atau gray variabelnya ini adalah elemen body yang memiliki atribut backcolor untuk mengatur warna latar belakang halaman web menjadi variabel backcolor menjadi warna abu-abu gelap. Table border center ini adalah elemen tabel yang digunakan untuk membuat tabel di halaman web. Atribut border mengatur garis-garis baris batas tabel dengan lebar 1 pixel dan atribut center mengatur tabel agar berada di tengah halaman secara horizontal. Tag background color orange tiket ini adalah baris pertama atribut yang memiliki latar belakang berwarna oranye dan berisi tag tiket dalam elemen yang menandai sel header. TR ini adalah baris kedua dalam tabel. Selanjutnya, TD backcolor red yellow ini adalah sel pertama dalam baris kedua dengan latar belakang berwarna light yellow. Ini adalah kode PHP yang digunakan untuk memproses data form pemesanan tiket yang telah dikirimkan sebelumnya. Film post ini adalah variabel PHP untuk menyimpan nilai yang dikirimkan dari elemen input dengan atribut name variabel film pada form tersebut. Cinema post adalah variabel PHP yang menyimpan nilai yang dikirimkan dari elemen input dengan atribut name variabel cinema pada form tersebut. Sebelumnya, people post adalah variabel PHP untuk menyimpan nilai yang dikirimkan dari elemen input dengan atribut variabel people pada formulir tersebut sebelumnya. Post ini adalah variabel PHP untuk menyimpan nilai yang dikirimkan dari elemen input dengan atribut name variabel date pada formulir sebelumnya. Post ini adalah variabel PHP untuk menyimpan nilai yang dikirimkan dari elemen input dengan atribut name variabel time pada formulir sebelumnya. Selanjutnya for people ini adalah log for dalam PHP yang akan mengeksekusi blok kode di dalamnya sebanyak nilai yang disimpan dalam variabel people. Echo ini adalah perintah PHP untuk mencetak baris pemisah berupa tanda hubung ganda. Echo Cinema ini adalah perintah PHP untuk mencetak nama bioskop yang dipilih oleh pengguna. Echo BR ini adalah perintah PHP untuk mencetak baris pemisah berupa tanda hubung ganda dan baris baru. Echo Film BR ini adalah perintah PHP untuk mencetak judul film yang dipilih oleh pengguna. Echo Time ini adalah perintah PHP untuk mencetak tanggal dan baru pemutaran film yang dipilih oleh pengguna. Nah, ini Echo dengan RP35000 ini perintah untuk mencetak harga tiket yang ditetapkan dalam contoh ini. Total people ini adalah perintah PHP menghitung total biaya pemesanan tiket dengan mengalihkan jumlah orang dengan harga tiket. Eka Yukan total ini adalah perintah PHP untuk mencetak total biaya pemesanan tiket yang harus dibayar oleh pengguna. Tiket open struct tiket txt ini order file not ini adalah perintah PHP untuk membuka file struktur teks txt dengan mode exception yang berarti menambahkan data baru dan tanpa menghapus data yang sudah ada. Jika file tidak dapat dibuka, pesan file not open akan ditambahkan. Echo BR history ini adalah perintah PHP untuk mencetak teks history yang akan ditambahkan di halaman sebagai bagian dari footer. Gabungan dari date, time, people, pengunjung, file, cinema. Total ini adalah perintah PHP untuk menyusun tag yang akan ditulis ke file. Struktur txt, struktur tiket txt ini teks ini berisi informasi pemesanan tiket seperti tanggal, waktu, jumlah pengunjung, judul film, dan nama bioskop. Favorite tiket tiket underscore gabung ini perintah PHP untuk menuliskan tag yang disusun sebelumnya ke dalam file struktur tiket txt. FC close ini adalah perintah PHP untuk menutup file struktur tiket txt setelah selesai menulis. Echo ini adalah perintah PHP untuk mencetak teks dalam format pre-format yang akan dipermutarkan spasi dan baris baru. Include struktur txt ini adalah perintah PHP untuk masukkan isi file struktur tiket txt untuk dan mencetak di halaman web. Echo Pre ini adalah perintah PHP dan mengakhiri cetak teks dalam format framework tersebut. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan yang bagian CSS.
yang pertama-tama saya menuliskan header. Header ini adalah gaya yang diterapkan oleh elemen dengan tag header. Header di sini mungkin merupakan elemen bagian atas dari halaman web. Beberapa properti yang diterapkan adalah pertama backarrow, yaitu untuk mengatur gambar latar belakang menggunakan file head png. Selanjutnya margin. Margin itu mengatur jarak luar elemen dari tampilan halaman web secara otomatis. Width, lebar elemen setidaknya 1000 pixel. Selanjutnya height, tinggi elemen setidaknya 150 pixel. Selanjutnya corner. Corner ini adalah gaya yang diterapkan pada elemen dengan ID corner. ID adalah sebuah atribut unik yang digunakan untuk merujuk elemen ke tertentu dengan HTML. Beberapa properti yang diterapkan adalah border radius, yaitu membuat sudut elemen menjadi berbentuk bundar dengan radius 25 pixel. Background yaitu mengatur latar belakang elemen dengan warna dark gray. Padding yaitu memberikan jarak antara konten di dalam elemen dengan tepi elemen. Width yaitu lebar elemen setidaknya 200 pixel. Height yaitu tinggi elemen setidaknya 200 pixel. Selanjutnya, kontak ini adalah gaya yang diterapkan elemen dengan ID konten. ID ini mungkin merujuk ke elemen yang berisi konten utama dari halaman web. Beberapa properti yang diterapkan adalah background mengatur gambar latar belakang menggunakan file kontak PNG. Margin adalah mengatur jarak luar elemen dari tepi halaman web secara otomatis atau auto. Width adalah lebar elemen setidaknya 1000 pixel. Height, tinggi elemen setidaknya 500 pixel. IMG ini adalah gaya yang diterapkan pada elemen gambar di laman web. Beberapa properti yang diterapkan adalah width yaitu lebar gambar diatur menjadi 125 pixel. Height, tinggi gambar diatur menjadi 200 pixel. Selanjutnya footer ini adalah gaya yang diterapkan pada elemen dengan ID footer. ID ini mungkin merujuk ke bagian bawah halaman web, yaitu footer. Beberapa properti yang pertama width, yaitu lebar elemen diatur 100% dari lebar halaman. Selanjutnya height yaitu tinggi elemen setidaknya 40 pixel. Selanjutnya float mengatur elemen berada di sisi kiri halaman dan mengatur sejajar dengan elemen lainnya. Selanjutnya background color memberikan warna latar belakang pada elemen dalam ini menggunakan pagar 3333 yaitu berwarna abu-abu tua. Selanjutnya footer P ini adalah gaya yang diterapkan oleh elemen paragraf di dalam elemen dengan ID footer. Beberapa propertinya adalah pertama color mengatur warna teks menjadi putih. Yang selanjutnya text alike mengatur teks menjadi rata tengah. Selanjutnya font white mengatur teks menjadi tebal. Selanjutnya footer A. Ini adalah gaya yang diterapkan pada elemen aktor atau tautan di dalam elemen dengan ID footer. Beberapa propertinya adalah pertama color mengatur warna teks menjadi dark orange. Yang selanjutnya text decoration mengatur gaya garis bawah pada teks di underline. Selanjutnya footer A. Hover ini adalah gaya yang diterapkan pada elemen daftar tautan ketika cursor diarahkan ke atas. Hover. Beberapa properti yang pertama adalah color mengatur warna teks menjadi Card blue akan mengubah warna tautan ketika menjadi berkursor berada di atas. Slantrek ini adalah gaya yang diterapkan pada elemen dengan ID strat dan ini mungkin merujuk ke elemen sisi kanan dari halaman web. Beberapa propertinya adalah width lebar elemen diatur 25% dari halaman lebar. Height adalah tinggi elemen mencakup tinggi halaman. Float adalah mengatur untuk berada di sisi kiri halaman dan mengalir sejajar dengan elemen lainnya. Selanjutnya slant field adalah gaya yang diterapkan dalam elemen dengan ID strat ID mungkin merujuk ke elemen sisi kiri dari halaman web. Beberapa propertinya pertama width lebar halaman diatur 75% dari lebar halaman. Height yaitu tinggi elemen mencakup tinggi halaman. Float mengatur elemen berada di sisi kanan halaman dan mengalir sejajar dengan elemen ini. Overflow atau X mengatur perilaku overflow ketika konten melebihi lebar elemen secara horizontal menjadi tersembunyi. Overflow Y mengatur perilaku overflow ketika konten lebih tinggi menjadi bergulir. Selanjutnya font ini adalah gaya yang diterapkan elemen ID font. ID ini merujuk ke elemen yang berisi tag gaya tertentu. Beberapa propertinya. Pertama, color mengatur warna tag menjadi putih. Font family mengatur jenis font menjadi monospec, yaitu font size mengatur ukuran tag menjadi 30 pixel. Selanjutnya tag ls mengatur teks menjadi rata tengah.
Nah, berikut nih tampilan browser website yang saya buat pembelian tiket bioskop di browser Google Chrome. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.